Malam satu suro oleh sebagian masyarakat Indonesia itu sering diidentikan dengan hal-hal mistis atau hal-hal goib. Bahkan gak jarang kita jumpai di tempat-tempat yang memang dianggap sakral seperti kuil, candi, petilasan, gunung, hutan, bahkan kuburan. Ada beberapa orang yang sengaja datang untuk melakukan ritual-ritual tertentu di tempat itu. Kenapa bisa demikian? Ternyata semua itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Namun ada proses panjang di baliknya, dan semua itu bermula pada peristiwa yang terjadi di tahun 1633 di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Andy di Setiap Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang malam satu suro. Kenapa sih malam satu suro itu sangat disakralkan, penuh dengan hal-hal mistis dan dianggap menakutkan, dan penuh juga dengan hal-hal goib? Nah, yuk kita bahas sedikit biar nggak salah paham dalam menyikapi tentang malam satu suro ini. Jadi bulan suro itu sama dengan bulan Muharram dalam penanggalan Islam. Dan istilah suro itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Asyura, yang berarti 10 atau tanggal 10 Muharram. Kan kita suka dengar tuh ada puasa Asyura di setiap tanggal 10 Muharram. Nah, bulan Muharram ini dianggap salah satu bulan yang suci bagi umat Islam. Lantas pertanyaannya, apa hubungannya antara malam satu suro dengan hal-hal goib tadi gitu kan? Nah, jadi awal mulanya malam satu suro ini diyakini sebagai malam yang spesial dalam keyakinan Jawa itu bermula di tahun 1633. Ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo menyusun kalender penanggalan Jawa. Dia memilih tanggal 1 Suro atau Muharram tadi sebagai awal dari penanggalan Jawa atau tahun baru Sakra. Tahun baru Saka, kok Sakra. Nah, siapa pula itu Sultan Agung Hanyokrokusumo? Jadi beliau ini adalah raja dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Jadi beliau ini menggabungkan sistem penanggalan Islam dengan menjadikan 1 Muharram sebagai awal dari tahun penanggalan Jawa. Dan waktu itu kerajaan Mataram yang di bawah pimpinan Sultan tadi itu dalam keadaan terancam. Jadi Sultan Agung ini mutusin untuk nggak ngadain upacara ritual yang namanya Raja Weda. Apa pula itu upacara Raja Weda? Jadi upacara Raja Weda ini adalah semacam upacara tradisional yang rutin dilakuin oleh raja-raja dan perangkatnya di lingkungan kerajaan. Biar tujuannya sih raja dan rakyat itu diberi keselamatan, kesejahteraan, dan sebagai wujud dari ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Nah, sementara bagi rakyat jelata nih, rakyat biasa, mereka juga ngadain nih acara serupa yang namanya Grama Weda. Tujuannya sih sama, untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, dan dijauhkan dari malapetaka. Jadi untuk menyatukan kedua ritual tadi, digantilah oleh Sultan Agung dengan upacara 1 Suro secara bersamaan. Akhirnya, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, perayaan ini dalam keyakinan masyarakat Jawa itu memiliki makna yang sangat sakral dan sangat suci, dengan tujuan utama untuk menemukan jati diri dan selalu eling lan waspodo atau
ingat dan waspada guna mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau ada yang salah nih tolong dikoreksi ya. Atau mungkin dari kalian ada yang lebih paham, boleh banget nih tulis di komentar. Terus apa hubungannya antara malam satu suro tadi dengan unsur mistis gitu kan? Nah, jadi semua aktivitas dan tradisi yang udah dilakuin di malam satu suro, terutama di tanah Jawa, itu sangat erat kaitannya dengan budaya keraton, budaya raja-raja lah gitu kan. Dan ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Jawa. Dan selain itu juga, masyarakat Jawa meyakini bahwa malam satu suro ini memiliki kekuatan gaib yang dapat mendatangkan gangguan dari makhluk halus. Dan untuk menangkal itu semua, dilakukanlah berbagai acara ritual seperti ruatan, memandikan pusaka, kemudian tirakat, dan segala macam. Dengan demikian, malam satu suro bukan sekedar malam yang dianggap penuh dengan hal mistis dan diselimuti dengan cerita-cerita horor saja. Tapi di balik tradisi dan ritual yang dilakukan tadi, terkandung makna yang sangat mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Oke. Itu tadi sekilas tentang sejarah malam satu suro dan kaitannya dengan hal-hal yang selama ini dianggap mistis dan horor. Makanya nggak heran kan kalau kita berkunjung ke tempat-tempat sakral tadi, kayak di gunung, makam, segala macam tadi itu, banyak nih orang atau peziarah yang datang dengan membawa dupa, sajen, keris, benda-benda pusaka lah gitu kan, untuk meneruskan budaya dan tradisi yang memang udah mengakar dan turun-temurun di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Oke guys, mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dan saling menghormati budaya dan kearifan lokal di suatu daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa like, dan yang belum subscribe langsung aja subscribe biar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya Andy undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.